Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Saryanti dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini ada rekanita saya, yaitu Vina Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan monopolistis. Apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan monopolistis itu? Didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Maksud dari komoditas yang berbeda karakteristik itu pasar yang banyak para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Dalam pasar persaingan monopolistis, setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Adapun aspek diferensiasi komoditasnya, yaitu yang pertama ada perbedaan bentuk fisik atau desain, yang kedua perbedaan merek logo, yang ketiga perbedaan dalam jangka waktu kredit, yang keempat perbedaan dalam ketersediaan komoditas, yang kelima perbedaan dalam pelayanan, dan lain-lain. Next. Adapun karakteristik. Karakteristik di sini terdapat cukup banyak perusahaan. Untuk selanjutnya, komoditas berbeda karakteristik. Adapun perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, rendahnya hambatan memasuki industri, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Next. Terdapat pula cukup banyak pengusaha. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Coba next. Adapun keseimbangan pasar jangka pendek. Analisis harga dan output dalam jangka pendek pada pasar persaingan monopolistis sangat mirip dengan keadaan pasar yang lain. Justru kelebihan pasar analisis pasar monopolistis terletak pada analisis jangka panjangnya. Keseimbangan akan terjadi jika semua perusahaan dalam produk tertentu dan berada dalam keadaan perusahaan keseimbangan secara bersamaan. Setiap perusahaan akan memilih harga kuantitas dan derajat diferensiasi produknya untuk memaksimumkan keuntungannya. Next. Nah, adapun keseimbangan pasar jangka pendek, kita bisa melihat pada kurva atau pada gambar yang tertera. Untuk keseimbangan jangka pendek. Kondisi keseimbangan jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistis berada pada posisi MR sama dengan MC, di mana MR ini disebut marginal revenue, MC marginal cost. Yang mana produsen akan memperoleh laba maksimum dalam pasar persaingan monopolistis. Kurva D berada di atas kurva MR. Hal ini disebabkan adanya kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga meskipun hanya sedikit. Next. Adapun keseimbangan pasar jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang memerlukan pula syarat-syarat jangka pendek dan keuntungan sama dengan nol untuk perusahaan yang representatif. Implikasi dari modal persaingan monopolistik ini merupakan gabungan implikasi dari persaingan sempurna dan monopoli, antara lain, yang pertama itu harga lebih besar dari marginal cost, P lebih besar dari MC.
Yang kedua itu keuntungan sama dengan 0. AC lebih besar dari titik minimum pada kurva LRAC. LRAC. Keseimbangan pasar jangka panjang bisa dilihat pada kurva atau gambar. Jadi, kondisi produsen dalam pasar persaingan monopolistik yang memperoleh laba melebihi normal akan mempengaruhi produsen lain untuk memasuki pasar, karena tidak begitu menghadapi hambatan. Masuknya produsen lain ke dalam pasar membuat permintaan produsen menjadi menurun. Proses ini akan berlangsung terus-menerus dan akan berhenti jika produsen hanya memperoleh laba normal seperti ditunjukkan pada persinggungan kurva D dan AC. Next. Nah, di sini ada dua kurva, perubahan memperoleh laba dan perusahaan untuk mengalami kerugian. Pada gambar, ada perusahaan memperoleh laba, kita bisa melihat kurva. Di sini ada perbedaan MR-nya, MC, dan AC. Untuk perusahaan mengalami kerugian, kita bisa melihat dalam tanda panah. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihannya yang pertama, banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kelebihannya itu kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagai besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Next. Nah, adapun kekurangan. Kekurangannya mencakup 3 aspek. Yang pertama itu pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu teori produksi dan biaya produksi. Nah, teori produksi merupakan proses transformasi untuk mengubah berbagai input atau sumber daya menjadi output berupa barang atau jasa sehingga manfaatnya meningkat. Dan teori produksi juga merupakan studi yang mempelajari proses suatu barang menjadi output. Tentang berapa jumlah yang harus dikeluarkan, tentang apa saja faktor-faktor terbentuknya biaya pada saat
menghasilkan output tersebut. Nah, selanjutnya itu ada Q, rumusnya F, K, L kali R kali T. L yaitu tenaga kerja atau labor, R merupakan sumber daya, kemudian T teknologi, dan K yaitu modal. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini yaitu nilai atau harga yang dikeluarkan sampai menjadi output. Biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap atau fixed cost, lalu juga biaya variabel atau variable cost, lalu ada total cost dan marginal cost. Nah, untuk marginal cost atau MC ini rumusnya adalah selisih dari total cost dibagi dengan selisih dari kuantitas. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan dari biaya produksi. Misalnya, ada perusahaan ABC bergerak di bidang pakaian jadi. Dalam kurun waktu 1 bulan bisa memproduksi 5.000 produk pakaian jadi yang dipasarkan pada 2 toko besar dan e-commerce secara online. Pada proses produksi 5.000 produk pakaian jadi ini, maka diperlukan berikut kita bisa lihat ya biaya-biayanya. Ada biaya untuk pengadaan bahan baku, lalu juga gaji karyawan, endorsement, biaya launching, terus juga kuota internet, transport, packing produk, dan pengeluaran untuk gudang penyimpanan. Nah, kemudian biaya ini ditambahkan semua, dijumlah, sehingga menghasilkan produksi sebesar Rp176 juta. Nah, 176 juta rupiah ini dibagi dengan 5.000 unit, hasilnya merupakan rata-rata atau average cost untuk satu buah barang senilai 35.200. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.